Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin menghadapi tantangan besar di hari pertama MotoGP Jepang 2025 setelah mengalami 2 kecelakaan pada sesi latihan. Juara dunia bertahan itu kehilangan rasa percaya diri pada bagian depan motornya sehingga sulit menjaga konsistensi. Padahal ia sempat tampil menjanjikan pada FP1 dengan finish kedua di belakang Francesco Bagnaia. Namun di FP2 dia terjatuh di tikungan 5 dan 7, membuatnya kehilangan banyak waktu dan harus berganti motor. Meski masih mampu mencatat waktu keempat tercepat pada percobaan pertama time attack, upaya Martin kemudian terhambat bendera kuning di lintasan. Sesi pun ditutup dengan hasil kurang memuaskan, yakni di posisi ke-13 yang membuatnya gagal masuk otomatis ke Q2. Kondisi ini memaksanya harus berjuang melalui jalur Q1 pada Sabtu, melawan sejumlah pembalap kuat seperti Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, dan Franco Morbidelli. Di sisi lain, rekan setimnya Marco Bezzecchi justru menunjukkan performa meyakinkan dengan menjadi pembalap tercepat di akhir sesi latihan. Bezzecchi juga tampil konsisten dalam simulasi balapan. Hal ini menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat pada balapan akhir pekan ini. Marco Bezzecchi datang ke MotoGP Jepang 2025 dengan motivasi besar setelah tampil kuat di San Marino. Ya, pembalap Italia itu mampu menempel Marc Marquez hingga lap terakhir dan kembali membuktikan konsistensinya sebagai andalan Aprilia. Motegi memiliki arti khusus bagi Bezzecchi. Di sirkuit ini ia meraih podium pertamanya di ajang Moto3 tahun 2017. Karakter lintasan dengan banyak pengereman keras juga sesuai dengan gaya balapnya. Bekal itu menambah keyakinannya menghadapi akhir pekan di Jepang. Saat ini Bezzecchi menempati peringkat keempat klasemen sementara, hanya terpaut 8 poin dari Francesco Bagnaia. Meski demikian, fokus utamanya bukan pada perhitungan poin, melainkan menjaga tren positif hingga akhir musim. Jika konsistensi bisa dipertahankan, tentu posisi 3 besar tetap terbuka. Francesco Bagnaia membuka akhir pekan MotoGP Jepang 2025 dengan hasil menjanjikan. Setelah menemukan beberapa solusi teknis dalam tes Misano, permasalahan pada ban depan yang menghantui musimnya mulai mereda di Motegi. Pembalap Ducati itu langsung menunjukkan peningkatan signifikan, menjadi yang tercepat di sesi latihan pertama sebelum finish ke-7 pada sesi sore dan mengamankan tiket otomatis ke kualifikasi 2. Catatan waktunya di hari Jumat bahkan 0,2 detik lebih cepat dari musim lalu saat ia memenangkan 2 balapan di sirkuit ini. Kini Bagnaia merasa lebih nyaman dalam pengereman dan mampu menekan lebih keras dibandingkan sebelumnya. Setelah 5 seri terakhir tanpa podium, hasil ini memberi harapan baru. Ia menargetkan finish 5 besar di sprint sebagai langkah awal untuk kembali bersaing di papan atas. Meski demikian, Bagnaia tetap berhati-hati dalam menilai peluangnya, mengingat musim ini ia sering kesulitan menjaga konsistensi kecepatan. Hari pertama pekan balap MotoGP Jepang menghadirkan cerita berbeda bagi Marquez bersaudara. Untuk pertama kalinya musim ini, Alex Marquez gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi Q2 setelah hanya mampu menempati posisi ke-15 pada latihan Jumat. Hasil ini berbanding terbalik dengan sang kakak Marc Marquez yang tampil solid dan finish di posisi ketiga. Alex sempat terjatuh di tikungan 9 yang membuatnya bertahan di posisi paling buncit sebelum memperbaiki catatan waktunya. Namun bendera kuning dan perbaikan catatan waktu pembalap lain akhirnya menggagalkan usahanya masuk 10 besar. Meski gagal, pembalap Gresini berusia 29 tahun itu tetap optimistis. Alex menilai kesempatan melalui Q1 bisa membantunya menemukan kembali kepercayaan diri, terutama dalam mengatasi masalah pada bagian depan motor saat pengereman. Di sisi lain, hasil buruk Alex secara tidak langsung menguntungkan Marc.
Dengan catatan latihan yang konsisten, Mark semakin dekat untuk mengamankan gelar juara dunia 2025. Kondisi ini membuat akhir pekan di Motegi menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan perebutan gelar. Alex Marquez mengalami akhir pekan yang berat pada hari pertama MotoGP Jepang 2025. Hari Jumat Alex berjalan buruk sejak awal. Ia mengalami kecelakaan pada sesi FP1 akibat mencoba perbedaan setup besar yang justru membuat motor kehilangan keseimbangan. Di FP2 masalah berlanjut ketika ia kesulitan mendapatkan rasa kepercayaan diri ban depan, terutama dalam pengereman. Akhirnya ia terjebak di posisi terbawah hampir sepanjang sesi sebelum memperbaiki catatan waktunya. Sayangnya bendera kuning dan perbaikan waktu dari rider lain membuatnya tetap terlempar dari 10 besar. Saya tidak merasakan apa-apa di ban depan, saya tidak bisa menghentikan motor dan saya kesulitan di titik itu. Tapi kami perlu memahami untuk besok. Kami perlu menemukan beberapa solusi. Marc Marquez menghadapi hari latihan yang tidak ideal pada hari pertama pekan balap GP Jepang 2025 di sirkuit Motegi. Pemuncak klasemen sementara MotoGP ini sempat kesulitan menemukan ritme karena terlalu cepat melakukan banyak perubahan pada setelan motor Ducati GP25. Situasi itu membuatnya berada di luar 10 besar hampir sepanjang sesi. Meski demikian, pembalap tim pabrikan Ducati tersebut berhasil bangkit di percobaan terakhir dan mencatat waktu cukup kompetitif untuk menempati posisi ketiga. Hasil ini memastikan dirinya langsung melaju ke kualifikasi Q2. Marquez menilai permasalahan utama bukan terletak pada motor, melainkan pendekatan yang terburu-buru dalam melakukan perubahan setup. Kami terlalu cepat mencoba setelan berbeda. Seharusnya lebih baik fokus pada gaya balap saya dulu. Untungnya kami tetap masuk Q2. Saya mungkin menekan terlalu keras. Tapi ini baru hari pertama. Masih ada Sabtu untuk memperbaiki semuanya. Ducati tampil dominan di MotoGP 2025 berkat performa luar biasa Marc Marquez yang meraih 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint dari 16 seri, ditambah kontribusi kemenangan Francesco Bagnaia di Kota. Meski begitu, dominasi ini mulai mendapat perlawanan nyata dari Aprilia dan KTM yang menunjukkan peningkatan pesat di paruh kedua musim. Marco Bezzecchi bahkan mampu menempel ketat Marquez hingga garis finish di Misano yang menandakan persaingan semakin rapat. Manajemen Ducati sempat berencana menghentikan pengembangan Desmose di GP25 karena performanya yang sangat kompetitif sejak awal musim. Namun, tekanan dari rival membuat Gigi Dall'Igna kembali terlibat untuk meracik inovasi baru. Penerapan regulasi konsesi sejak 2024 juga memberi keuntungan besar bagi tim yang kurang kompetitif sehingga memperkecil jarak antara pabrikan. Dampaknya musim ini untuk pertama kalinya dalam 2 tahun 3 pabrikan berbeda mampu merebut kemenangan dan sebuah brand pernah naik podium. Di tengah tekanan itu Ducati juga menanti momen penting lain. Marc Marquez berpeluang mengunci gelar dunia ke-7 di kelas Premier pada MotoGP Jepang jika unggul minimal 3 poin atas Alex Marquez. Situasi ini membuat Ducati berada di persimpangan, menjaga dominasi sekaligus menyiapkan inovasi baru untuk menghadapi musim berikutnya. Pedro Acosta menutup sesi latihan Jumat MotoGP Jepang 2025 dengan hasil positif meski diwarnai insiden. Pembalap pabrikan KTM itu finish kedua tercepat di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia, namun mengalami kecelakaan besar di akhir sesi sore. Beruntung ia tidak mengalami cedera berarti. Acosta datang ke Motegi dengan kenangan manis setelah tahun lalu meraih pole position perdananya di ajang MotoGP di sirkuit ini. Namun performa kali ini terasa berbeda. Ia mengaku kesulitan, terutama pada area pengereman dengan RC16 2025, kondisi yang menurutnya lebih sulit dibandingkan musim lalu. Hal ini menjadi perhatian utama karena pengereman merupakan salah satu faktor kunci di Motegi.
Meski begitu, Acosta tetap menilai hari pertama berjalan cukup baik. Ia mampu mempertahankan peningkatan kecepatan dari putaran terakhir dan tampil konsisten di papan atas. Tantangan besar justru menantinya pada sesi hari kualifikasi Sabtu, mengingat persaingan sangat ketat dengan rival-rival seperti Bezzecchi, Marc Marquez, Francesco Bagnaia yang sudah memastikan tempat di Q2. Namun ia menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam pengereman agar bisa lebih kompetitif sepanjang akhir pekan di Jepang. Charles Leclerc menilai peluang Max Verstappen untuk merebut gelar Formula One 2025 sangat tipis meski pembalap Red Bull itu tengah dalam tren positif. Verstappen berhasil menang beruntun di Monza dan Baku. Hasil ini membuat pembalap asal Belanda itu mampu memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Oscar Piastri menjadi 69 poin dengan 7 seri tersisa. Performa Red Bull meningkat tajam dalam beberapa balapan terakhir. Namun masih ada keraguan apakah mereka bisa konsisten mengalahkan McLaren di berbagai jenis sirkuit. Dua kemenangan Verstappen datang di trek dengan kebutuhan downforce rendah dan degradasi ban rendah. Di sisi lain, McLaren justru lebih tangguh di lintasan dengan tingkat downforce menengah hingga tinggi, serta degradasi ban tinggi akibat suhu panas. Grand Prix Singapura akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah Red Bull benar-benar mampu bersaing secara menyeluruh. Sementara itu, Piastri mengalami akhir pekan buruk di Baku dengan kecelakaan di kualifikasi dan insiden di lap pertama, membuatnya gagal meraih poin. Situasi ini membuka peluang Verstappen memangkas jarak lebih jauh. Meski demikian, Leclerc tetap menilai Piastri dan Lando Norris lebih berpeluang merebut gelar. Dengan karakter trek yang bervariasi di sisa musim, McLaren dinilai masih memiliki keunggulan konsistensi.